Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mempresentasikan PTK dengan judul Upaya Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar Bangun Ruang melalui pembelajaran kontekstual teaching and learning pada siswa kelas 5 MI Muhammadiyah Tanjung Nom, Kecamatan Gepil, Kabupaten Wonosobo tahun 2021. PTK dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer. Dosen pengampu Dr. Imam Mawardi MAG. Abstraksi. Pendekatan CTL sebagai upaya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar bangun ruang. Kajian ini dilatar belakangi oleh penggunaan pendekatan pembelajaran konvensional, metode monoton pada ceramah, pemanfaatan media kurang maksimal, kurangnya keaktifan siswa, dan prestasi belajar tergolong. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah apakah pendekatan pembelajaran CTL dapat meningkatkan keaktifan belajar bangun ruang. Yang kedua, apakah peningkatan prestasi belajar bangun ruang dapat dilakukan melalui pendekatan CTL. Apakah dapat dampak penggunaan pembelajaran CTL terhadap proses belajar dan mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi, metode dokumentasi, dan metode wawancara. Adapun yang menjadi responden adalah semua siswa. Tempat dan waktu penelitian adalah di MI Muhammadiyah Tanjung Nom, khususnya kelas 5. Siklus penelitian dilakukan selama 3 siklus, yaitu siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Tahapan siklus yang dilakukan adalah setiap tahapannya adalah perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan tindakan, yang keempat terrefleksi terhadap tindakan. Teknik pengumpulan data seperti tadi saya sampaikan yaitu tes, observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Analisis data yaitu mereduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Paparan data dan pembahasan. Siklus 1 ini para siswa masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok karena pada pelaksanaan pembelajaran sebelumnya tidak dibentuk kelompok. Pada siklus 2 hasil penelitian individu selama proses pembelajaran ini ada peningkatan dari siklus 1. Dari 20 siswa ada 3 siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, sedang siswa yang sangat aktif selama proses pembelajaran pada siklus 2 ini meningkat menjadi 14 siswa. Pada siklus 3, siswa yang sangat aktif selama proses pembelajaran pada siklus ini meningkat menjadi 17 siswa. Dari 17 siswa yaitu 8 siswa skor 24, 9 siswa skor 23. Kesimpulannya, pendekatan pembelajaran CTL and learning, jadi CTL, contextual teaching and learning dapat meningkatkan keaktifan belajar bangun ruang pada siswa kelas 5 MI Kecamatan Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Pada siklus 1 siswa menjadi sangat aktif 7, siswa aktif
dalam berdiskusi, siswa memperoleh skor 35%, 5 siswa cukup aktif, memperoleh skor 15%. 8 siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi dengan skor persentasenya adalah 40%. Kesimpulan yang kedua adalah peningkatan prestasi belajar bangun ruang dapat dilakukan melalui pendekatan CTL. Adalah pada saat pretest yang lulus 35%, yakni 20 peserta tes yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang, sedang yang gagal sebanyak 13 orang. Pada siklus 1 dinyatakan lulus 11 dengan skor persentasenya 55%. Siswa yang tidak lulus 9 siswa. Pada siklus 2 untuk siswa yang dinyatakan lulus menjadi 16. Sedang siswa yang tidak lulus 4. Pada siklus ketiga dari 20 siswa, 3 siswa skor 15%, 17 siswa skor yang diperoleh 100%. Sehingga ada peningkatan dengan penggunaan CTL. Dampak penggunaan adalah dalam CTL adalah terhadap proses belajar ini adalah peningkatan aktivitas proses belajar. Terlihat pada persentase peningkatan dari pretest ke siklus 1 25%, siklus 1 ke siklus 2 25%, siklus 2 ke siklus 3 naik menjadi 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan CTL berdampak pada peningkatan aktivitas proses belajar mengajar. Demikian yang saya sampaikan pemaparan PTK ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.